Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Welcome back to my channel HBD Production ya. Jadi gimana kabar lo semuanya para sahabatku dimanapun anda berada, yang lagi rebahan, yang lagi santai, dimanapun anda berada. Gue doain semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi di kesempatan kali ini gue coba mau ngebahas tentang khasiat yang terdapat pada air hujan ya. Karena kebetulan di bulan-bulan ini hampir tiap hari itu selalu terjadinya turun hujan ya. Tapi secara tidak sadar sebenarnya hujan itu adalah suatu berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Ini juga pernah gue bahas di video sebelumnya ya, tentang turunnya air hujan itu berkah atau bencana. Di situ ada penjelasannya. Jadi memang benar-benar bahwa air hujan yang turun itu adalah suatu rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak juga yang tidak tahu, bahkan bisa dikatakan belum mengerti. Karena sebenarnya air hujan di sini itu ada khasiat dan manfaatnya ya. Oke, sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke sahabatku semuanya, langsung saja ya. Jadi pemahaman ini gua ambil dari kitabnya dari An-Nawadir Syekh Syihabuddin ya. Dari kitab An-Nawadir Syekh Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi. Ini adalah seorang ulama, pemuka agama yang berasal dari Mesir. Nah, di sini dia di dalam kitabnya itu ngebahas tentang salah satunya adalah khasiat air hujan itu sendiri. Karena di sini bahwa air hujan yang dibacakan oleh Al-Qur'an itu akan menjadi wasilah untuk menyembuhkan segala macam penyakit, baik itu medis ataupun non medis ya. Dan ini juga berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW yang langsung dari malaikat Jibril tentunya ya. Dimana di sini keterangannya adalah sebagai berikut. Jadi tertulis di sini yang di dalam kitab An-Nawadir itu berbunyi, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala alamani Jibrilu dawa'an la ahtazu ma'ahu ila dawa'in wala tabib. Di mana di sini diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, suatu saat Jibril datang kepadaku dan mengajarkan kepadaku sebuah obat. Setelah aku tahu obat itu, aku tidak akan membutuhkan obat yang lain. Bahkan di sini dijelaskan tidak perlu memerlukan seorang dokter ya. Kemudian dijelaskan lagi, faqala Abu Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ma huwa ya Rasulullah lana haza ila haza dawa. Yang artinya di sini setelah mendengar perkataan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat Ali radhiyallahu anhu bertanya, apa obat tersebut wahai Rasulullah? Sesungguhnya kami membutuhkan obat itu. Kemudian dijelaskan lagi, faqala yukhazu saya'um min ma'il matari wa tutla alaihi fatihatul kitab wa suratul ikhlas wal falak wan nas wa ayatul kursi kulla dawatan wa asyatan wa khidatin sab'ina marotan wa yus'rabuhu sab'atan ayami. Di mana di sini dijelaskan, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ambillah air hujan, lalu bacakan surat Al-Fatihah
surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat ayat kursi, di mana di setiapnya ataupun masing-masing surat tersebut dibaca 70 kali. Setelahnya minum air tersebut pada pagi dan malam selama 7 hari. Kemudian dijelaskan lagi di sini ya, fawallazi ba'asani bil haqq nabiyya laqad qala li Jibril innahu man suraba ma hazal ma'i wa rafa'allahu an jasadihi kulla da'i wa afahu min zami'il amradiya wal awza'. Yang dimana di sini dijelaskan, demi zat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutusku sebagai nabi, sesungguhnya malaikat Jibril telah berkata, barang siapa yang meminum air tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya dan menyembuhkan dari segala rasa sakit. Ya. Kemudian dijelaskan lagi, wa man saqa minhu imra'ata wa nama ma'aha hamalta bi iznillahi ta'ala. Di mana di sini dan siapa saja, ya seterusnya, dan siapa saja suami yang memberi minum istrinya dengan air tadi, ya, dengan sebanyak 7 hari, kemudian tidur bersama, melakukan jima, ya, niscaya istrinya akan hamil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga dijelaskan kembali, wa yasfil ainain wa yuzilul sihra wa la yuhsi ma fihi minal manafi'i illa Allah taala. Di mana di sini juga menyembuhkan dua mata yang sakit, menghilangkan penyakit sihir. Dan ini begitu banyak faedah yang terdapat pada air hujan yang telah dibacakan surat tadi, ya. Sehingga tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke, jelas ya, dari kata-kata yang terdapat dalam kitab An-Nawadir tadi, itu dijelaskan bahwa memang air hujan itu terdapat khasiat, ya. Apalagi dibacakan surat Al-Qur'an, ya, surat Al-Qur'an, di mana di situ dia tadi yang saya telah bacakan tadi sesuai dengan kitabnya, bahwa di situ dapat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan dapat menjadikan obat, jadi tidak perlu obat lainnya, bahkan seorang tabib ataupun dokter itu tidak perlu, cukup dengan air hujan. Di mana di situ tadi dijelaskan cukup kita membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan ayat kursi, di mana masing-masing itu membaca sebanyak 70 kali, ya. Kemudian airnya diminum selama 7 hari, pagi dan sore menjelang malam. Oke, kemudian bagaimana cara kita mengamalkannya? Yang pertama, dimana di sini pernah saya baca juga, pernah saya dengar seorang kiai juga, itu setelah sholat fardu, ya, setelah sholat fardu, dimana sebelumnya air hujan, ketika turun hujan itu air tersebut ditampung lah di ember atau di wadah yang memadai, ya. Kalau bisa yang turun langsung dari langit airnya, jadi ditampung, ya. Kalau bisa di atas, jangan langsung di bawah, ya, artinya takutnya kena cipratan masuk lagi. Taruh aja di kursi ataupun meja, diletakkan di tengah-tengah lapang, ya, artinya yang langsung air tersebut tidak ada penghalang, langsung turun dari langit. Kemudian wadah tersebut, ya, itu kita bacakan ayat tadi, ayat Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebanyak 70 kali. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga sebanyak 70 kali. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu juga sebanyak 70 kali. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebanyak 70 kali juga. Kemudian dilanjutkan dengan ayat terakhir, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma baina 'ainihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la ya'udduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu juga sebanyak 70 kali ya. Nah, pada saat kita membaca tadi, usahakan ini ya, ada juga ya, seorang ulama yang mengatakan ketika kita membaca surat-surat tadi, itu telapak tangan kita itu kita masukkan ke dalam air sambil membaca amalan surat tadi. Setelah itu ya disimpan, diteko lah ataupun apa untuk diminum selama 7 hari, pagi dan siang. Insya Allah penyakit apapun yang ada di dalam diri kita, termasuk itu penyakit medis ataupun non medis, atas izin Allah itu akan sembuh. Begitu juga kepada yang belum punya. Tadi jelaskan ya bahwa jika suami memberikan air minum kepada istrinya yang belum punya keturunan, maka insya Allah atas izin Allah akan segerakan untuk mempunyai keturunan. Nah ini ya, kemudian juga untuk menghilangkan sihir-sihir dan santet-santet. Jadi silahkan kawan-kawan semua, sahabat-sahabatku semuanya yang ingin mengamalkan khasiat dari air hujan ini, dipersilahkan ya. Kebetulan saya juga kemarin sudah, dan memang alhamdulillah ada perubahan ya. Oke, itu saja di video kali ini. Semoga kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua yang menonton dari awal sampai dengan akhir dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesehatannya, dan dibuka pintu rezeki yang selebar-lebarnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel ini ya. Semoga ke depan agar lebih bermanfaat lagi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.